Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kita melihat seperti batu, tapi kalau kita melihat yang besar ini kok seperti apa ya, planet. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ibu ngapunten Bu nggih. Nggih. Lah Bu, ngapunten niki dusun apa Bu? Slamet. Nggih Bu, niki kok nek mandhap kok wonten bangunan koyok kuno niki namine napa Bu? Watu dengkeng niki damel niki pundhene iki yang celaket niki. Iki nomor piro iki? Watu kandang. Enten. Niki Mbah Sitinggil, enten. Kilen niku krapyak. Krapyak. Berarti Sing niki mawon. Napa Niki watu dengkeng. Watu dengkeng. biasanya didamel napa? Nggih lek enten ruwa-ruwan niku nggih disugen anu tiang bingen niku ya mboten semereng anu bingen Kenduren ngoten nggih. nggih. Nek wonten kajatan misalnya Kajatan, nyunat mantu nggih. ngoten dibuat kenduren ngoten nggih. Nggih. Sampeyan badhe teng pundi? Ndugi mantuk. Mantu daya bang teng dajar. Oh, Mriku. pikir Bang ndukur mriku. Nggih. Pun monggo Nggih, nderekaken. sampun ah. Nggih, ngoten. Mriki jange niku enten lodruk. Rame-rame. Wah. Tempat pasir gajah. Tempat pasir gajah seperti ini. Ada ukir-ukiran agak kuno, ukiran atas ini. Ini bisa dibilang sudah lama, sudah waktu dengkeng. Loh. Ini ada kucing mati. Ternyata ada kucing mati kehujanan. Oh, itu raksasa ini. Pira kucing ini? Ini mungkin yang belum kayak lumpang kan ya? Lah memang ini ternyata lumpang batu. Mbah dengkeng ya? Iya, lumpang batu ini. Ya. Ya, oke, ya ini seperti lumpang ya. Iya. Ya bisa jelaskan ya Mas Ega apa ini? Coba kita hormati dulu ya. Nah, Rahayu, Rahayu, Rahayu. kita melihat seperti batu, tapi kalau kita melihat yang besar ini kok seperti apa ya, planet. Seperti planet yang terbang gitu. Seakan-akan memang batu ini terbentuk secara alami sekitar 2 juta tahun silam. Namun dari 2 juta tahun silam terbentuknya batu ini sampai era ini ada rentang waktu yang panjang, sehingga dimungkinkan di atas batu alam ini ada jejak-jejak peradaban yang sangat istimewa. Salah satu contohnya adalah batu seperti ini. Batu yang sangat ajaib ini, yang menyerupai kapal ini, sepintas itu memang alami, tapi masyarakat sangat mengkeramatkannya, yang dikenal dengan watu dengkeng ya. Entah apa disebabkan watu dengkeng, karena ini bahasa Jawa gitu ya. Nah, di tanda-tanda peradaban kuno adalah sebuah lumpang batu dalam keadaan miring dan dalam sebuah cekungan yang tidak terlalu besar.
Artinya lumpang batu ini bukan berfungsi sebagai profan untuk menumbuk biji-bijian, daun-daunan maupun rempah-rempah, melainkan ini sebagai fungsi sakral, di mana pada masa lalu ada seorang pendeta Makudur itu kemudian menetapkan tanah-tanah ini, karena memang tanah-tanah ini dengan sumber mata air yang cukup melimpah, itu sebagai status sima perdikan. Juga itu seorang pendeta Makudur kemudian di atas batu kalumpang, pada masa kuno disebut batu kalumpang gitu ya, itu kemudian menyembelih ayam, kemudian memecah telur sebagai kemudian keputusan tidak bisa diganggu gugat atau ceprot. Nah, di situ. Nah, ini lumpangnya tidak begitu lebar karena ini memang lumpang dalam bentuk persajian dan sebuah upacara magis dan sakral, bukan untuk profan ya, bukan untuk menumbuk biji-bijian maupun menumbuk rempah-rempah maupun dedaunan. Nah, di sini selain kemudian batu lumpang, ini juga ada batu yang menurut penuturan warga tadi itu namanya batu dengkeng ya, semacam menhir ya. Kita coba keliling, rahayu, rahayu, rahayu. Mungkin ada sesuatu inskripsi yang tersembunyi atau jejak prasasti. Nah, di sini ada semacam goresan-goresan. Nah, ini sangat misterius ini ya. Pada permukaan yang rata ini sebenarnya kita menemukan sesuatu goresan. Nah, di sini itu ada semacam lengkungan-lengkungan yang diduga ini semacam simbol simbol sawah kemungkinan ini. Lah, di sini jelas kita mendapatkan sebuah relief ya, yang ini terlihat kemudian kepalanya, ini tubuhnya, ini kakinya. Nah, ini sawah dan kuda kelihatannya. Ini relief kuda yang kemudian agak aus ya, tapi ini jelas kita nampak ada sebuah relief kuda ini. Nah, relief kuda dan sawah, yang artinya kemungkinan ini merupakan lambang kemakmuran yang memang masyarakat agraris pada waktu itu gitu ya. Itu sangat kemudian membutuhkan kuda untuk kemudian transportasi, sawah untuk kemakmuran, kuda untuk berdagang ke kota-kota, membawa hasil panen dan sebagainya ini. Nah, ini sesuatu penemuan prasasti atau simbol-simbol magis berupa hewan dan sawah terasering ya, sawah terasering. Nah, coba kita cari petunjuk yang lain ya. Ini penemuan yang sangat luar biasa sekali. Selain memang permukaan batu ini munduk, atau mungkin ada semacam, biasanya ada batu dakon ya, atau simbol-simbol magis yang ada di atasnya, karena memang ternyata batu ini sangat-sangat magis sekali. Coba, selain ini bentuk menhir gitu ya, memang menhir. Tentunya menhir itu biasanya ada dolmen. Dolmen itu semacam meja batu, tempat kemudian menaruh persajian. Nah, kita jadi penasaran. Inilah kita akan mendapati di sini selain menhir, di sini ternyata ada meja batu, benar kan? Nah, di sini meja batu. Meja batu sendiri pada masa lalu memang identik untuk menaruh sesaji atau persajian, atau disebut dengan dolmen. Sehingga kesatuan antara menhir dan dolmen inilah merupakan jejak-jejak megalitik ya pada masa lalu. Artinya pada masa kerajaan-kerajaan kuno disebut juga kabuyutan. Sedangkan dalam kitab jangka serat Syekh Subakir itu kemudian disebut agama Kapitayan, yaitu agama asli Nusantara sebelum datangnya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Abad pertama Masehi itu datangnya agama Hindu-Buddha, sedangkan peradaban ini jauh lebih tua, yaitu antara 1500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi sampai awal Masehi. Ini bentuk-bentuk peradaban adalah batu besar, sebuah menhir, sebuah dolmen, sebuah kubur batu, sarkofagus, lumpang batu, dan memang identik dengan peradaban Neolitik megalitik. Artinya masyarakat bercocok tanam. Ini juga disebut juga dengan zaman perunggu. Nah, ini alat-alat yang menggunakan perunggu. Sedangkan kemudian kita coba selain pohon beringin yang waktu itu pohon beringin ya, yang juga merupakan dipuja sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur gitu ya. Dalam kajiannya menhir pada masa prasejarah berfungsi adalah 3 hal. Yang pertama adalah coba kita lihat ya. Yang pertama adalah menhir itu ada untuk sebagai pemujaan kepada arwah leluhur, di mana kemudian arwah-arwah leluhur ini masih memberikan manfaat atau kemudian bisa menolong ya orang-orang yang masih hidup atau keturunannya ini dalam bentuk arwah leluhur ini. Yang kedua, fungsi menhir itu sendiri adalah untuk mengikat binatang kurban sebelum disembelih. Biasanya itu kerbau. Setelah itu memang di daerah ini biasanya untuk pertemuan para tetua desa, musyawarah desa. Nah, di
itulah kemudian ada 3 hal dalam hal ini. Ya memang jejak-jejak peradaban ini harus tetap lestari ya. Terutama di sini memang ada sebuah lumpang batu, simbol keabadian jejak leluhur yang ada di atas batu. Karena kalau di atas bambu, di atas kayu, di atas kulit, di atas rotan, di atas dedaunan atau kain, tentu semuanya sudah lenyap. Karena peradaban tropis memang sebenarnya tidak hanya dari batu, melainkan banyak ditopang oleh kayu, rotan, bambu itu, kain, kulit, binatang dan lain sebagainya serta tulang-tulang. Namun leluhur kita memilih batu agar anak cucu kita kelak itu bisa menyaksikan peradaban yang telah ditorehkan oleh leluhur dalam menata masyarakat Nusantara yang sangat luas ini, agar makmur, agar kemudian damai, agar pertanian kemudian dengan riang para petani membajak sawahnya, dengan riang dan damai para pedagang melakukan aktivitas perdagangannya. Semoga tetap lestari. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.